Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar hari ini? Baik, alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Tema kita minggu ini adalah lingkunganku. Subtema kita adalah rumahku. Dan subtema kita adalah kegiatan di rumah, peralatan di rumah, dan menyebutkan fungsinya. Anak-anak, tahukah rumah atau bangunan rumah? Rumah itu dari awal adalah berbentuk teras, yaitu ruangan teras. Halaman depan, ya nak ya, itu disebut teras. Dan kalau kita mau masuk, ada pintu. Ini namanya pintu. Dan adab masuk rumah itu adalah ketuk pintu dulu dan mengucapkan Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Bunda Wana. Iya, silakan masuk. Terima kasih. Teman-teman, inilah rumah. Rumah itu ada bagian-bagiannya. Yang pertama tadi pintu. Yang kedua adalah jendela. Ini namanya jendela sayang. Dan yang di atas-atas ini adalah ventilasi untuk pergantian udara. Udara yang di luar masuk, yang di dalam keluar. Itu gunanya ventilasi. Nah, ini ruangan ini namanya ruang tamu. Ada kursi, ada meja, dan ada hiasan lain. Pasti di rumah anak-anak ada kan semuanya? Pasti ada. Anak-anak, setelah ruang tamu, kita punya ruangan lagi ya. Pasti mau tahu kan? Sini yuk, liatin. Ini adalah pintu kamar. Nah, di sini ada namanya ruang tempat tidur ya. Ini adalah ruang tempat tidur, tempat kita beristirahat karena seharian sudah beraktivitas. Tuh, ada apa saja ya yang di ruangan kamar tidur ini? Pastinya ada lemari, ada spring bed, ada kipas angin, dan banyak lagi. Nanti disebutkan ya sayang ya. Yuk sayang, kita menuju ke ruang keluarga. Nah, ini adalah ruang keluarga untuk santai loh. Lihat TV, bisa baca majalah atau apapun yang ada di sini. Ada nggak perpustakaan di rumah anak-anak? Kalau nggak ada ya, nggak apa-apa. Kita santai aja di sini, tidur-tiduran atau belajar atau apapun boleh di ruang keluarga ini. Karena seharian sudah belajar, bapaknya sudah bekerja, mamanya sudah bekerja. Jadi kalau istirahat berada di ruang keluarga. Yuk lanjut lagi ya teman-teman, kita lihat ke ruang dapur. Nah, inilah ruang dapur. Ini ruangan dapur sayang. Dan ruangan dapur itu banyak sekali barang-barang. Ada lemari, ada kompor, ada alat memasak, dan semuanya ada di sini. Ada piring, ada sendok, peralatan untuk makan. Nah, teman-teman di rumah juga pasti punya ruang dapur kan? Nanti anak-anak bisa bersama-sama bundanya untuk masuk ke ruang dapur dan melihat-lihat apa yang ada di ruang dapur. Selanjutnya kita mau ke kamar mandi. Pasti punya kamar mandi kan? Iya, di situ kita nanti bisa membersihkan badan kita ya sayang ya. Nah, yuk kita lihat kamar mandi kita yuk. Buka pintunya. Jangan lupa ya, kalau masuk kamar mandi berdoa ya. Dan kaki kiri dulu ya yang masuk ya nak ya. Kalau masuk kamar mandi itu salah satu adab masuk kamar mandi. Kalau keluar berdoa juga. Dan kaki kanan yang
buat keluar dulu. Oke? Teman-teman, kita tadi kan sudah berkeliling mengenal bagian-bagian rumah dan ruangan-ruangan yang ada di dalam rumah. Sekarang kita kembali ke kegiatan kita minggu ini ya anak-anak ya. Kegiatan kita yang pertama adalah bercerita. Bunda punya cerita loh. Cerita Bunda yaitu kisah Nabi Muhammad SAW. Anak-anak, Nabi Muhammad SAW lahir dalam keadaan yatim. Ayahnya sudah meninggal waktu dia berada di dalam kandungan ibunya. Dan Nabi Muhammad lahir pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal, tahun gajah. Kenapa kok dibilang tahun gajah ya? Ada yang tahu nggak ya? Nih, dengar ceritanya Bunda Wana. Dibilang lahir pada tahun gajah karena pada waktu itu ada tentara gajah atau pasukan gajah yang dipimpin oleh Raja Abraha. Pasukan gajah itu mau menyerang Ka'bah yang ada di Mekah. Dan pada waktu itu anak-anak ada burung ababil anak-anak. Burung ababil itu burung yang dikirim oleh Allah untuk menghancurkan pasukan gajah yang dipimpin oleh Raja Abraha. Akhirnya burung ababil yang menang. Semua tentara gajah atau pasukan bergajah itu hancur lebur menjadi debu. Anak-anak, tahu nggak siapa? Ayo, nama ayahnya Nabi Muhammad. Ada yang tahu nggak? Ayahnya Nabi Muhammad itu bernama Abdullah. Ibunya bernama Siti Aminah. Kakeknya bernama Abdul Muthalib. Dan pamannya bernama Abu Thalib. Nabi Muhammad sejak lahir, setelah ibunya meninggal, Nabi Muhammad dirawat oleh kakeknya, terus dirawat oleh pamannya anak-anak. Dia menggembala kambing loh anak-anak. Nah, sampai di situ pada usia 40 tahun Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul. Dan pada waktu umur 25 tahun Nabi Muhammad berkeluarga dan mempunyai istri yang bernama Siti Khadijah. Itulah sedikit cerita tentang Nabi Muhammad dan nama keluarga Nabi Muhammad. Harus tahu ya, harus mengenal Nabi Muhammad. Kalau ingin ceritanya yang lebih banyak dan lebih sempurna, nanti anak-anak di rumah minta diceritain sama orang tuanya ya, sama ayahnya, sama ibunya, atau sama kakaknya. Sampai di sini dulu ya cerita Bunda tentang kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kegiatan selanjutnya adalah membuat miniatur rumah. Sebelum membuat miniatur rumah, bahan-bahan yang kita perlukan yaitu ada kertas origami, ada kardus bekas, ada gunting, dan lain-lain. Nah, untuk membuat miniatur rumah, lihat video Bunda ya. Pertama-tama kita siapkan kardus bekas berbentuk kotak atau kubus, kemudian kertas yang sudah digunting menjadi kotak, lalu kertas yang sudah digunting menjadi bentuk segitiga, dan kardus bekas berbentuk persegi panjang. Kemudian ada kertas origami yang sudah digunting menjadi persegi panjang kecil berwarna merah dan biru.
Nah, sudah jadi miniatur rumah kita. Kegiatan selanjutnya yang ketiga adalah toilet training. Adab masuk kamar mandi yaitu membaca doa mau masuk kamar mandi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Selanjutnya kaki kiri yang masuk, ya, diingat kaki kiri. Selesai buang air besar dan selesai buang air kecil, jangan lupa ya anak-anak air cebok dulu. Habis itu disiram 3 kali. Dan jangan lupa kalau keluar kamar mandi kaki kanan dulu. Habis itu kita doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi azhaba 'annil adza wa 'afani. Amin. Selanjutnya, kegiatan kita adalah menyebutkan nama dan fungsi benda yang ada di kamar mandi. Sabun untuk membersihkan badan. Pasta gigi dan sikat gigi gunanya untuk membersihkan gigi. Sampo untuk membersihkan rambut. Itulah benda-benda yang ada di kamar mandi. Kegiatan yang kelima adalah praktek mencuci piring atau baju. Di sini Bunda Wana mau memberikan contoh mencuci piring. Pertama yaitu siapkan sabun atau sunlight. Siapkan juga tempat sabun. Tuang sedikit sunlight, lalu gosok, ambil piring dan gosok piring yang kotor. Dibersihkan dulu. Setelah bersih, jangan lupa dibilas. Dibilas dengan air bersih yang mengalir. Nah, bersihkan. Kegiatan kita yang keenam adalah mengurutkan benda yang paling terkecil sampai yang besar yang ada di ruang tamu. Contoh, ada vas bunga, ada jam dinding, ada meja, ada kursi. Nah, itu nanti diurutkan ya anak-anak ya dengan benda di rumah yang ada di ruang tamu anak-anak. Kegiatan kita yang ketujuh yaitu menyebutkan bagian-bagian rumah. Ada pintu, ada jendela, ada ventilasi, ada dinding, ada atap. Nah, itu adalah bagian-bagian rumah. Kegiatan kita yang terakhir yaitu menghitung benda-benda yang ada di ruang tamu. Nah, itulah kegiatan minggu ini. Bunda tunggu hasil karyanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.